Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dion Marshal Saluhu dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Unhata dengan MTM terakhir yaitu 017. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar elektronika. Nah, materi ini penting karena hampir semua teknologi modern menggunakan sistem elektronika, mulai dari smartphone, televisi, hingga robot dan perangkat otomatis. Nah, di materi ini kita akan mengenal konsep dasar elektronika serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk di slide selanjutnya itu capaian pembelajaran. Pada bab ini, target pembelajaran kita yaitu memahami apa itu elektronika dan mengenal komponen dasarnya. Kita juga akan belajar membedakan elektronika dengan kelistrikan. Banyak orang yang menganggap keduanya sama, padahal berbeda. Selain itu, kita akan mengenal beberapa komponen penting seperti resistor, kapasitor, dioda, transistor, dan LC. Dan lalu melihat bagaimana komponen tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk slide ketiganya yaitu tujuan pembelajaran. Di bagian ini dijelaskan kompetensi yang harus dicapai setelah mempelajari materi. Yang pertama itu memahami pengertian elektronika. Yang kedua itu memahami arus listrik, tegangan, dan hambatan. Kemudian kita belajar fungsi komponen elektronika dasar dan hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan menggunakan hukum OHM. Kita bisa mengibaratkan hukum OHM seperti aliran air di pipa. Tegangan itu seperti tekanan air, arus itu seperti jumlah air yang mengalir, sedangkan hambatan seperti ukuran sempit ataupun lebarnya pipa. Nah, pengertian apa itu elektronika? Elektronika ialah ilmu yang mempelajari aliran elektron dalam suatu rangkaian untuk mengendalikan dan memproses listrik. Elektronika sangat penting karena menjadi dasar dari teknologi modern seperti komputer, smartphone, bahkan Internet of Things atau IoT. Perbedaan elektronika dan kelistrikan itu kelistrikan lebih fokus pada penyaluran daya listrik besar, misalnya listrik rumah atau mobil. Sedangkan elektronika fokus pada pengendalian sinyal dan arus kecil agar perangkat bisa bekerja dengan cerdas. Di slide ini juga ada 5 komponen dasar. Nanti yang akan kita pelajari. Di sini komponen elektronika dasar. Komponen elektronika dibagi menjadi dua jenis, yaitu komponen pasif dan aktif. Komponen pasif tidak memperkuat sinyal, contohnya resistor, kapasitor. Resistor berfungsi untuk menghambat arus listrik agar tidak berlebihan, sedangkan kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara. Sedangkan komponen aktif seperti dioda dan transistor bisa mengendalikan arus. Dioda hanya mengendalikan listrik ke satu arah, sedangkan transistor bisa digunakan sebagai penguat sinyal dan sampel elektrik. Di sini kita akan menjelaskan fungsi dan cara kerja komponen. Pada slide ini dijelaskan fungsi masing-masing komponen. Resistor digunakan untuk membatasi arus agar komponen lain tidak rusak. Kapasitor biasanya digunakan untuk menstabilkan tegangan dan menjaring sinyal. Dioda banyak digunakan pada adaptor, charger karena dapat menyerahkan arus. Sedangkan transistor sangat penting dalam perangkat elektronik modern karena bisa memperkuat sinyal dan bekerja seperti siaran otomatis. Tanpa transistor, komputer dan smartphone tidak akan bisa bekerja dengan baik. Nah, untuk penerapan elektronika dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dari di bidang komunikasi, ada smartphone, radio, televisi, dan internet. Di rumah tangga, ada mesin cuci, kulkas, dan rice cooker. Sedangkan dalam bidang pendidikan digunakan pada komputer, proyektor, dan pembelajaran online. Di industri digunakan untuk robot dan mesin otomatis. Sedangkan di bidang kesehatan digunakan pada alat digital seperti termometer dan alat pemeriksaan medis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa elektronika membantu manusia bekerja lebih cepat dan efisien. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi tadi yaitu elektronika merupakan bagian penting dalam perkembangan teknologi modern. Komponen dasar seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor menjadi fondasi utama dalam memahami rangkaian elektronika. Elektronika memberikan banyak dampak positif, seperti mempermudah pekerjaan dan komunikasi, tapi juga memiliki dampak negatif seperti ketergantungan teknologi dan limbah elektronik. Baik, saya kira terima presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.